Marilah kita membahas materi persamaan trigonometri. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, tangen X sama dengan tangen alfa untuk periode atau interval X antara 0 derajat sampai 360 derajat. Yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Tanda untuk sin X, cos X, dan tangen X pada tiap kuadran. Materi mengenai ini sudah dipelajari pada waktu kelas 10. Pada kuadran ke-1, semuanya tandanya positif, baik untuk sin, cos, atau tangen. Pada kuadran kedua, hanya sin yang bertanda positif, sedangkan untuk cos dan tangennya bertanda negatif. Untuk kuadran ketiga, bertanda positifnya adalah tangen, sedangkan untuk sin dan cos bertanda negatif. Pada kuadran keempat, hanya cos yang bertanda positif, sedangkan untuk sin dan tangen bertanda negatif. Yang kedua mengenai relasi kuadran. Apabila di sini misalnya di kuadran ke-1 ada sudut besarnya alfa, maka kalau sudutnya ini membentuk sampai garis lurus seperti ini, itu berarti besar sudutnya adalah 180 derajat. Maka posisi di kuadran kedua ini berarti kan kurang dari 180 derajat. Jadi bisa ditulis sebagai 180 derajat dikurangi alfa. Atau karena ini adalah 90 derajat, sedangkan alfanya ada di kuadran ke-1, boleh juga dikatakan bahwa pada kuadran kedua ini adalah 90 derajat ditambah alfa. Pada kuadran ketiga, ini kan lebih dari 180 derajat, berarti posisinya adalah 180 derajat ditambah alfa. Atau kalau ini posisinya 270 derajat, yang garis ini ya, berarti boleh juga pada kuadran ketiga ini dikatakan sebagai 270 derajat dikurangi alfa. Sedangkan pada kuadran keempat ini melebihi 270 derajat, berarti posisinya boleh dikatakan sebagai 270 derajat ditambah alfa atau 360 derajat dikurangi alfa. 360 derajat ini adalah besar sudut satu putaran penuh. Yang ketiga adalah dua segitiga istimewa. Di sini di sebelah kiri ada sebuah segitiga siku-siku. Ini siku-sikunya saya tandai warna merah, di mana panjang garis datarnya adalah 1, panjang garis tegaknya adalah 1. Maka dengan menggunakan rumus Pitagoras didapat panjang garis miringnya adalah akar 2 dan besar sudut lancipnya keduanya sama. Karena di sini panjang sisi datar dan tegaknya sama, maka besar sudutnya sama, yaitu 45 derajat. Yang siku-siku 90 derajat. Jadi kan sebuah segitiga itu besar sudut jumlah sudutnya itu 180 derajat. Pada sebelah kanan di sini ada sebuah segitiga siku-siku juga. Cuma panjang garis datarnya ini akar 3, sedangkan panjang garis tegaknya 1. Dengan menggunakan rumus Pitagoras didapat hasil untuk garis miringnya adalah 2. Posisi besar sudut lancipnya yang kecil ini 30 derajat, yang satunya lagi adalah 60 derajat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri berarti kita menentukan sudut X yang memenuhi persamaan tersebut. Pada kesempatan ini mau dibahas persamaan trigonometri untuk bentuk sin X sama dengan sin alfa. Ada beberapa contoh, diantaranya yang pertama, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan 0,5 untuk periode atau interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat, atau nilai X-nya itu antara 0 derajat sampai 360 derajat. Ada dua alternatif. Alternatif ke-1 bahwa nilai X dapat dijawab dengan menggunakan grafik fungsi trigonometri.
Jika menggunakan grafik, maka cara menggambarnya harus benar, tidak boleh salah. Ini terlihat yang garis lengkung ini adalah grafik untuk Y sama dengan sin X. Kemudian di sini ada garis lurus berwarna merah. Ini garis lurus berwarna merah ini melalui Y-nya, titik Y-nya adalah 0,5 dan titik koordinatnya adalah tepat di 30 derajat, 0,5 atau 30 derajat, setengah. Ini katakanlah sebagai titik A, ya. Jadi berpotongan di titik A, ini ya. Garis Y sama dengan 0,5 atau kurva Y sama dengan 0,5 berpotongan dengan grafik atau kurva Y sama dengan sin X di titik A, yaitu 30 derajat, setengah, dengan di titik B 150 derajat, setengah atau 0,5. Sehingga kita ambil kesimpulan karena dia berpotongannya pas di situ, jadi nilai yang memenuhi persamaan untuk sin X sama dengan 0,5 adalah X sama dengan 30 derajat dan X sama dengan 150 derajat. Ini sebetulnya simpel dengan menggunakan grafik, tapi gambarnya harus benar. Alternatif kedua yang nantinya kita akan gunakan yang tanpa menggambar grafik. Berdasarkan gambar grafik tersebut yang tadi kan diperoleh sin 30 derajat sama dengan 0,5 dan sin 150 derajat juga nilainya 0,5. Kan garisnya melalui 0,5. Nilai maksimum dan minimumnya untuk fungsi Y sama dengan sin X adalah Y sama dengan 1 dan Y sama dengan negatif 1, atau ditulis negatif 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 1. Kita kembali lagi ke gambarnya. Ini nilai maksimumnya, ini yang di atas maksimum itu gambar grafiknya yang tertinggi ya. Ini menunjukkan Y-nya 1. Untuk minimumnya ada di sini, ya. Jadi kalau untuk maksimumnya titiknya itu koordinatnya adalah pas tepat di 90 derajat, 1, sedangkan titik minimumnya adalah di 270 derajat, negatif 1. Periode kurvanya tadi sama, yaitu sampai 360 derajat, atau kalau dengan radian sama dengan 2V. V itu kan nilainya 180 derajat. Jadi kalau 360 derajat itu 2 kali 180 derajat atau 2V. Kita lihat sin alpha. Jika sin alpha sama dengan sin 180 dikurangi alpha, atau saya katakan min alpha gitu ya. Sin alpha sama dengan sin 180 min alpha, maka boleh ditulis sin alpha sama dengan sin alpha ditambah K kali 360. K ini nilainya konstanta. Misalnya K-nya 0 kali 360, artinya hanya 0 putaran. Artinya kan berarti tidak berputar ya. Sudutnya 0 putaran. Kalau K-nya 1 berarti 1 kali 360 derajat berarti kan 1 kali putaran. Kalau K-nya 2 berarti 2 kali putaran. Sehingga untuk sin X sama dengan sin alpha, maka penulisannya boleh ditulis X-nya adalah, nilai X-nya adalah sama dengan, berdasarkan dari sini ya, kalau ini kan sin alpha sama dengan sin alpha tambah K kali 360. Jadi kalau sin X berarti kan X-nya yang diambil. Jadi yang sebelah kiri ini X-nya sama dengan, ini tulisan sin-nya dihilangkan. Jadi X sama dengan alpha ditambah K kali 360. Atau kan ini alpha tambah K 360 kan boleh ditulis 180 min alpha. Jadi atau boleh ditulis X sama dengan 180 min alpha ditambah
K kali 360. Jadilah ini sebuah rumus untuk bentuk sin X sama dengan sin alfa. Ini ada dua penyelesaian. Yang pertama, X sama dengan apa ditambah K kali 360. Dan yang kedua adalah X sama dengan 180 min alfa ditambah K kali 360. Dengan K-nya sama dengan bisa 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya tak berhingga. Jadi ini adalah rumus untuk sin X sama dengan sin alfa. Nah, kita kembali ke soal yang nomor 1 tadi, yaitu kita mau menjawabnya tanpa grafik. Memang agak bertele-tele menjawabnya. Kita lihat ya berdasarkan rumus yang tadi bahwa ini sin X sama dengan 0,5. Kita hilangkan sinnya. Jadi kan X sama dengan sin yang bernilai 0,5 itu kan 30 derajat. Ya. Sin yang bernilai 0,5 itu 30 derajat. Jadi 0,5-nya ini kita ganti dengan 30 derajat ditambah K kali 360. Atau yang satunya lagi adalah X sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. 180 dikurangi 30 kan 150. Jadilah dapat 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita ambil sebagai yang pertama untuk X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jika K-nya 0, maka kita ganti K-nya dengan 0 ya. Diganti dengan 0 sehingga kan 0 kali 360 kan 0. 0 ditambah 30 derajat, 30 derajat. Jadi hasilnya 30 derajat. Jika K-nya sama dengan 1, maka nilai K-nya kita ganti dengan 1 sehingga 1 kali 360 derajat kan 360 derajat. Ditambah dengan 30 derajat jadi 390 derajat. Karena yang diminta pada soal itu adalah periode atau intervalnya antara 0 derajat sampai 360 derajat, maka 390 derajat ini tidak memenuhi penyelesaian. Jadi tidak termasuk penyelesaian. Jadi 390 derajat bukan penyelesaian. Ini untuk yang pertama, yang A. Untuk yang keduanya kan ini ya. Katakanlah untuk yang B ya, bagian B untuk X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jika K-nya sama dengan 0, kita ganti K-nya dengan 0. Jadi kan 0 kali 360 derajat 0 ditambah 150 derajat jadi 150 derajat. Ini memenuhi karena kan batasnya sampai 360. Nah, jika K-nya sama dengan 1, maka K-nya kita ganti dengan 1, jadi 1 kali 360 derajat, 360 derajat, ditambah 150 derajat, jadi 510 derajat. Ini 510 derajat ini kan lebih dari 360. Jadi untuk X sama dengan 510 derajat ini tidak memenuhi atau tidak termasuk penyelesaian. Jadi yang termasuk penyelesaian adalah angka 30 derajat dan 150 derajat. Jadi kita tulis himpunan penyelesaiannya HP sama dengan 30 derajat, 150 derajat. Contoh yang nomor 2. Ini bentuknya seperti ini. Tentukanlah himpunan penyelesaian persamaan sin 2X sama dengan 0,6665. Untuk interval X-nya antara 0 derajat sampai 360 derajat. Kita jawab. Sin 2X sama dengan 0,6665. Kita ganti 0, yang nilainya 0,6665 ini sin berapa? Ini bisa dibantu dengan kalkulator atau dengan tabel trigonometri. Tapi kalau lebih cepat sih pakai kalkulator ya. Jadi didapat 41,8 derajat. Cara menggunakan kalkulatornya bermacam-macam tergantung
model kalkulatornya, cara menentukan nilai sinnya ya. Jadi 0,6665 ini sama dengan sin 41,8 derajat. Nah, sekarang kita hilangkan tulisan sinnya, sehingga kita tulis seperti rumus yang tadi, yaitu untuk yang pertama 2x sama dengan 41,8 derajat tambah K kali 360. Karena di sini x-nya yang ruas kirinya adalah 2x, semua ruas ini baik ruas kiri maupun ruas kanan, semua suku kita bagi 2 ya. Jadi 2x dibagi 2 kan x. 41,8 kita bagi 2 jadi 20,9, dan 360 kita bagi 2 jadi 180. Ini untuk yang pertama. Atau yang keduanya. Yang keduanya adalah 2x sama dengan 180 derajat dikurangi 41,8 derajat ditambah K kali 360 derajat. 180 dikurangi 41,8 ini adalah 138,2 derajat ditambah K kali 360 derajat. Karena di sini nilainya 2x, kita bagi 2 ya. Jadi 2x bagi 2 adalah x. 138,2 dibagi 2 jadi 69,1. 360 dibagi 2 180. Yang ini yang A-nya ya, ini yang B. Kita selesaikan. Untuk yang A yang pertama, untuk x sama dengan 20,9 derajat ditambah K kali 180 derajat. Jika K-nya sama dengan 0, maka kita ganti K-nya dengan 0. Jadi 0 kali 180 kan 0, ditambah 20,9. Saya katakan ini sebagai X1, nggak apa-apa ya. Jika K-nya sama dengan 1, maka kita ganti K-nya dengan 1. Jadi 1 kali 180 adalah 180, ditambah dengan 20,9 adalah jadi 200,9 derajat. Ini tulisan indeks 1 juga dihilangkan, tidak apa-apa, tidak ditulis juga. Nah, kemudian kalau atau jika K-nya sama dengan 2, kita ganti dengan 2 K-nya, sehingga ini kan 2 kali 180 360 ditambah dengan 20,9 jadi hasilnya 380,9. Nah, X sama dengan 380,9 derajat ini kan lebih dari 360. Jadi tidak memenuhi, tidak termasuk penyelesaian karena yang diminta intervalnya hanya sampai 360 derajat. Jadi untuk K sama dengan 2, nilai X tidak memenuhi. Ini untuk bagian yang A yang pertama. Kita lanjut yang bagian B-nya untuk X sama dengan 69,1 derajat ditambah K kali 180. Jika K-nya sama dengan 0, maka kita ganti K-nya dengan 0. Jadi 0 kali 180 derajat kan 0. Ditambah 69,1 jadi 69,1. Nah, ini memenuhi. Kemudian jika K-nya sama dengan 1, kita ganti K-nya dengan 1. Jadi 1 kali 180 ditambah dengan 69,1 jadi 249,1. Ini juga memenuhi karena ini masih di bawah 360 derajat. Untuk jika K-nya sama dengan 2, kita ganti K-nya dengan 2. 2 kali 180 adalah 360 ditambah dengan 69,1. Jadi hasilnya 429,1 derajat. Nah, ini lebih dari 360 derajat. Jadi untuk K sama dengan 2, nilai X tidak memenuhi, tidak termasuk penyelesaian. Jadi yang termasuk penyelesaiannya kita kembali lagi ya. Ini ada 20,9 derajat, ada 200,9 derajat, kemudian 69,1 derajat dan 249,1 derajat. Kita tulis himpunan penyelesaiannya seperti ini, ditulis mulai dari yang terkecil ya. Jadi 20,9 derajat
69,1 derajat, 200,9 derajat, dan 241,1 derajat. Contoh soal nomor 3. Di sini bentuknya adalah sin dalam kurung 2x dikurangi 20 derajat sama dengan setengah akar 3. Kita jawab, setengah akar 3 ini nilai sinnya berapa derajat? Nah, setengah akar 3 ini nilainya adalah sin 60 derajat. Jadi setengah akar 3 kita ganti dengan sin 60 derajat. Berdasarkan rumus yang tadi kita hilangkan tulisan sinnya ya, sehingga 2x dikurangi 20 derajat sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini untuk yang pertama, bentuk pertama. Kemudian angka negatif 20 derajat yang ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan jadi positif 20 derajat. Kemudian dijumlahkan 60 derajat ditambah 20 derajat adalah 80 derajat. Karena di sini x-nya adalah nilainya 2x, maka ruas kiri dan ruas kanan semuanya ini dibagi 2. 2x dibagi 2 adalah x, 80 dibagi 2 40, 360 dibagi 2 180. Ini untuk bagian yang pertama. Atau untuk bagian yang keduanya kita tulis lagi ini sin dalam kurung 2x dikurangi 20 derajat sama dengan setengah akar 3. Seperti tadi lagi ya, setengah akar 3-nya kita ganti dengan sin 60. Sinnya kita hilangkan jadi 2x dikurangi 20 derajat sama dengan yang bentuk keduanya adalah 180 dikurangin 60 ditambah K kali 360. Nah, 180 dikurangi 60 adalah 120. Angka negatif 20 yang ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan jadi positif 20. 120 ditambah 20 adalah 140. Sehingga di sini hasilnya 2x sama dengan 140 derajat ditambah K kali 360. Nilai x-nya ini kan 2x. Supaya nilai x-nya hanya x saja, semua sukunya nih baik ruas kiri ruas kanan kita bagi 2 ya. 2x dibagi 2 adalah x, 140 dibagi 2 70, 360 dibagi 2 180. Ini untuk bagian B. Nah, kita selesaikan. Untuk pertama yaitu x sama dengan 40 derajat ditambah K kali 180 derajat. Jika K-nya sama dengan 0, kita ganti K-nya dengan 0. Sehingga hasilnya adalah 0 kali 180, 0 ditambah 40 jadi 40 derajat. Jika K-nya sama dengan 1, kita ganti K-nya dengan 1. 1 kali 180 ditambah 40 jadi 220. Jika K-nya sama dengan 2, kita ganti K-nya dengan 2. 2 kali 180, 360 ditambah 40 jadi 400. Nah, di sini yang memenuhi penyelesaian adalah 40 dan 220. Sedangkan yang 400 ini tidak memenuhi. Ya, jadi untuk K sama dengan 2, nilai X sama dengan 400 tidak termasuk penyelesaian. Karena yang diminta intervalnya hanya sampai 360 derajat. Ini untuk bagian yang A. Bagian B-nya yaitu X sama dengan 70 derajat ditambah K kali 180. Jika K-nya 0, kita ganti K-nya dengan 0, jadi 0 kali 180 ditambah 70 jadi 70. Jika K-nya sama dengan 1, maka K-nya kita ganti dengan 1. Jadi 1 kali 180 ditambah 70 250. Jika K-nya kita ganti dengan 2, berarti hasilnya ini 2 kali 180 360 ditambah 70 430. Jadi stop ya, jangan diteruskan dengan K sama dengan 3. Karena untuk K sama dengan 2 saja ini sudah tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah 70 dengan 250. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat yang memenuhinya adalah
X-nya yang 40 derajat, kemudian yang 220, yang 70 dan 250. Maka kita tulis himpunan penyelesaiannya seperti ini, ditulis disusun mulai dari yang terkecil ya, 40 derajat, 70 derajat, 220 derajat, dan 250 derajat. Itu adalah contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 4, bentuknya seperti ini. Sin X sama dengan cos 60 derajat untuk interval 0 sampai 360 derajat. Di sini ada cos. Jadi jawabnya kita tulis dulu. Cos 60 itu nilainya berapa ya? Oh, cos 60 itu, cos 60 derajat itu adalah 0,5. Jadi nilai cos 60 derajat adalah 0,5. Nah, kita kembalikan. Jadi ruas kiri dengan ruas kanan itu harus sama-sama sin. Nah, 0,5 ini pada sin itu besar sudutnya adalah nilainya sin 30 derajat. Jadi 0,5-nya kita ganti dengan sin 30 derajat. Nah, ini tulisan sinnya kita hilangkan ya. Jadi penulisannya untuk yang pertama, 2x sama dengan 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Lalu ini nilai 2x-nya kita bagi 2, semuanya ini kita bagi 2, jadi 2x dibagi 2x, 30 dibagi 2, 15, 360 dibagi 2, 180. Jadi untuk yang pertama ini adalah X sama dengan 15 derajat ditambah K kali 180. Untuk yang keduanya atau gitu ya, atau itu penulisannya 2X sama dengan 180. Jadi ada 180-nya. 180 dikurangi 30 ditambah K kali 360. 180 dikurangi 30, 150. Karena ini 2X, maka ini semua sukunya kita bagi dengan 2. Jadi 2x dibagi 2 adalah x, 150 dibagi 2 75, 360 dibagi 2 180. Itu untuk bagian B. Kita lanjutkan untuk bagian A-nya. Ini kan x sama dengan 15 derajat ditambah K kali 180. Jika K-nya sama dengan 0, kita ganti K-nya dengan 0, sehingga nilainya 0 kali 180 ditambah 15 kan 15. Jika K-nya diganti dengan 1, maka 1 kali 180 ditambah 15 jadi 195. Jika K-nya sama dengan 2, kita ganti K-nya dengan 2, 2 kali 180, 360 ditambah 15 jadi 375. Stop sampai di sini karena di sini 375 lebih dari 360. Jadi untuk nilai X 375 ini tidak memenuhi penyelesaian. Jadi yang memenuhi ini 15 dengan 195. Untuk bagian B-nya yaitu X sama dengan 75 derajat ditambah K kali 180. Jika K-nya sama dengan 0, kita ganti K-nya ini dengan 0. Hasilnya jadikan 0 kali 180, 0 tambah 75, 75. Jika K-nya sama dengan 1, kita ganti K-nya dengan 1, jadi 1 kali 180 ditambah 75, 255. Jika K-nya sama dengan 2, kita ganti K-nya dengan 2, jadi 2 kali 180, 360 tambah 75 jadi 435. Nah, ini udah melebihi dari 360. Jadi stop sampai di sini. Ini tidak termasuk penyelesaian ya. Sehingga yang termasuk penyelesaian kita lihat yang awal ini ya. Ada 15 derajat, 195 derajat, kemudian 75 derajat dan 255 derajat. Kita tulis himpunan penyelesaiannya. HP sama dengan berurut dari yang terkecil sampai terbesar. 15 derajat, 75 derajat, 195 derajat, dan 255 derajat. Ini contoh yang terakhir, nomor 5. Bentuknya adalah 2 sin X sama dengan akar 3. Untuk intervalnya antara 0 derajat sampai 360 derajat. 2 sin X ini sama aja dengan 2 kali sin X.
Jadi kan perkalian ya. Kebalikan perkalian kan pembagian. Jadi boleh ditulis sin X sama dengan akar 3 dibagi 2. Atau ditulis akar 3/2. Nah, akar 3/2 ini kan sama aja ditulis dengan setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 ini untuk sin ini sin berapa derajat? Nilai setengah akar 3 adalah sama dengan sin 60 derajat. Maka kita hilangkan aja sinnya. Kita tulis untuk bagian pertama adalah X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360. Atau yang keduanya adalah X sama dengan 180 dikurangi 60 ditambah K kali 360. Jadi 180 dikurangi 60 kan 120. Jadi ini bentuk yang keduanya adalah X sama dengan 120 ditambah K kali 360. Kita selesaikan bagian pertama. Yang tadi kan ini ya, X sama dengan 60 ditambah K kali 360. Jika K-nya 0, kita ganti K-nya dengan 0. Ini hasilnya jadi 60 derajat. Jika K-nya kita ganti dengan 1, jadi hasilnya 420. Ini tidak memenuhi penyelesaian karena lebih dari 360. Untuk K sama dengan 1. Kemudian untuk bagian B-nya kan X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360. Jika K-nya sama dengan 0, kita ganti K-nya dengan 0. Jadi 0 kali 360 ditambah 120, hasilnya 120. Jika K-nya sama dengan 1, kita ganti K-nya dengan 1. 1 kali 360 ditambah 120, ini 480. Stop sampai di sini, ini sudah melebihi dari 360. Jadi nilai yang memenuhi penyelesaian adalah ini 60 dan 120. Maka kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah HP sama dengan 60 derajat, 120 derajat. Nah, itu adalah beberapa contoh tentang persamaan trigonometri untuk bentuk sin X sama dengan sin apa. Sampai sini dulu pembahasannya, nanti kita lanjutkan lagi dengan persamaan trigonometri untuk bentuk cos dan tangen di pertemuan berikutnya.